Silau, selamat datang di Silau. Oke. Tapi ini, kok kita di sini? Kok kita ngomong ke mikrofon nih? Kok kita gini ya? Jangan-jangan ini adalah podcast lagi, Syaf. Waduh, kok aku bangun-bangun selesai mengerjakan MPSI kok aku telah berada di podcast ini? Nah, oke guys. Jadi selamat datang di episode pertama dari Silau. Silau itu adalah podcastnya Komisi Hukum MPM tahun 2024. Hah? Kok MPM nge-podcast? Bukannya MPM itu kerjanya banding IKM, ngawasin kerjaan BEM, ngawasin BOK, pemilu. Kok MPM ngomong podcast gini? Nah, guna podcast ini adalah untuk agar orang-orang yang mungkin kurang tahu dengan gimana kerjanya MPM itu biar lebih tahu. Oh gitu. Tapi kita kenalan dulu gak sih? Iya kan, kalau nggak kenal Nggak sayang. Oke, jadi hari ini kita ada dua host, yaitu adalah saya sendiri, Nael. Dan gue Syafiq. Dan kita tapi nggak mungkin gak sih kita ngomong sendirian, kan kita masih kroco nih, masih Iya. Kalau berdua doang seru. Iya, masih kayak bajarin aku dong bang. Oke. Langsung aja nih kita perkenalkan dua guest kita yang sangat hebat. Ada siapa aja? Halo, perkenalkan, gue Ikhwanul, gue selaku Ketua MPM tahun 2024. Oke, dan halo nih semuanya, perkenalkan nama gue Violeta dan gue angkatan tahun 2021 ya. Dimana tahun ini gue diamanahkan sebagai Wakil Ketua MPM Fakultas Psikologi. Wah, oke. Selamat datang ya Kak ke podcast kita. Sebelumnya, tadi habis ngapain nih? Iya. Kesini pakai apa? Kalau Kak Anul deh, kesini nggak pakai apa? Tadi gue bawa mobil sih, kebetulan soalnya abisnya ada acara lagi. Oh, ada acara lagi. Tadi masuk Kak? Alhamdulillah lancar. Oh, kalau Kak Vi? Oke, kebetulan gue hari ini menikmati ya waktu liburnya Oh, di hari Sabtu ini. iya, libur Betul. banget ya. Betul, dan gue tinggalnya di Kukusan, jadi gue kesini pakai motor. Oke, mari kita masuk aja ya ke diskusinya. Kan kakak Kanul jadi ketua MPM, Kak jadi wakil ketua MPM. Betul. Nah, kakak untuk ngambil posisi kalian sekarang itu alasannya kenapa ya? Iya. Oke, mungkin dari gue dulu ya. Pertama, gue selaku ketua ini ada beberapa alasan yang gue miliki. Tentunya gue ingin memakmurkan Fakultas Psikologi ini agar lebih optimal dan juga lebih berkembang di tahun ini. Kedua, gue ingin mengabdi untuk Fakultas Psikologi ini karena di Fakultas Psikologi ini gue banyak cerita dari belajar, lalu berorganisasi, berteman, hingga olahraga juga gue di sini. Dan yang terakhir, gue ingin mengembangkan diri gue pribadi agar lebih matang kali ya di dunia kerja atau dunia karir berikutnya. Tuh. Boleh ini dijelasin perjalanan karirnya di Siko dari pertama kali waktu di Siko nih, waktu maba banget sampai sekarang itu kakak udah pernah ngepanit apa aja, mungkin di Siko atau di UI tuh pernah jadi apa aja gitu. Oke, pengalaman gue pertama yaitu gue pernah menjadi staf operasional di proker BEM UI yaitu UI Art Enthusiast. Lalu gue pernah juga di staf komisi legislasi di MPM dan dilanjut gue menjadi ketua BPH di Komisi Hukum. Lalu gue juga pernah di Pejuang Biru Muda Fakultas Psikologi sebagai Vice Project Officer dan sekarang alhamdulillah dapat kesempatan untuk menjadi ketua MPM Fakultas Psikologi tahun 2024. Tapi Pejuang Biru Muda itu ngapain sih kak? Mana tahu ada yang nggak tahu gitu. Jadi Pejuang Biru Muda itu wadah untuk katarsis katarsis mahasiswa Fakultas Psikologi, lalu untuk supporter, lalu buat tentunya untuk tahun ini sendiri tuh emang PBM tuh terfokus buat supporteran saja sih. Oh berarti kayak parade gitu ya? Benar, iya. Jadi kita seru-seruan di sini. Tapi kalau di luar enggak gini gitu. Kalau di luar kesibukan kakak sekarang nih, selain MPM, sekarang kakak ngapain aja sih? Oke. Di semester ini gue kebetulan juga sambil magang MSIB di perusahaan Excel Axiata sebagai Human Capital Talent Position. Oh di Excel. Oke, mungkin kita switch lagi ke Kak Tio. Nah, kalau Kak Tio, kakak kenapa mau ngambil jabatan wakil ketua MPM? Oke, mungkin gue ceritain sedikit nih. Jadi gue mengawali pengalaman organisasi gue itu di MPM juga di tahun pertama kita di
semester 2 ya kalau gue nggak salah inget, itu gue sebagai staff di komisi pengawasan MPM gitu. Nah waktu itu sih sebenarnya menurut gue komisi pengawasan ini tugasnya sangat-sangat menarik gitu ya, dan rasanya sesuai dengan apa yang gue minati begitu. Akhirnya gue bergabunglah sebagai staf komisi pengawasan itu 1 tahun, kemudian dilanjut lagi di tahun kedua sebagai BPH-nya begitu, di wakil ketuanya. Terus akhirnya dari situlah gue pengen melanjutkan sebagai wakil ketua gitu ya, dimana di sini juga pastinya banyak pertimbangan nih, karena gue pikir sebagai wakil ketua juga bukan adalah tugas yang mudah gitu, pasti banyak hal yang perlu kita pertimbangkan dan banyak hal yang perlu kita persiapkan gitu. Kita nggak bisa pakai tangan kosong aja untuk maju menjadi wakil ketua atau ketuanya, apalagi begitu. Akhirnya setelah pertimbangan dan menimbang apakah gue capable dan bertanya-tanya ya sana sini dan belajar banyak hal dulu juga, akhirnya gue memutuskan untuk oke, kita maju sebagai wakil ketua begitu. Ini menarik ya, kalian dari staff jadi BPH, habis itu jadi tim inti. Iya, jadi meritokrasi ya, bukan orang tarikan ya. Bener-bener ada climbing the ladder iya, gitu. ada. Aku mau nanya deh Kak, kan aku bayangin ya, aku kan baru staff for now. Tapi kayak lompatan dari staff ke BPH itu kayaknya aku masih kebayang gitu. Tapi lompatan dari BPH ke tim inti itu kayaknya gede deh. Kalian pernah kayak agak shock gitu nggak? Mungkin kerjaannya jadi jauh lebih banyak atau gimana gitu? Oke, mungkin gue izin jawab dulu ya. Sebenarnya pastinya iya ya, karena kan yang awalnya kita di staff atau di BPH itu kan kita nyata fokus pada satu komisi ataupun biro. Tentunya kalau di ketua ini gue harus fokus sama semuanya nih, semua komisi dan biro di MPM. Total tuh ada 4 komisi dan 4 biro, jadi total ada 8 yang harus gue fokuskan dan harus gue jalankan gitu sih. Oke, mungkin tapi kita kembali lagi nih ke Kak Vio. Kalau Kak Vio sekarang kesibukannya selain nge-MPM apa aja nih? Oke, kalau untuk saat ini sebenarnya gue juga sedang menjalankan MPKM ya, hak belajar 3 semester, dan gue sedang magang di Human Capital Service yang ada di LRT Jakarta. Oke, berarti dua-duanya lagi magang nih ya. Betul. Oke. Next, karena di sini udah ada 2 anggota inti MPM ya. Kami pengen nanya nih, struktur MPM 24 itu gimana? Komisi-komisinya apa aja sih? Ada biro nggak? Atau gitu-gitu deh? Oke. Untuk strukturnya, pertama di MPM itu paling atas ada ketua MPM, di bawahnya ada wakil dan sekjen MPM. Untuk wakilnya sendiri membawahi beberapa komisi, diantaranya komisi pengawasan, komisi hukum, komisi riset, dan komisi suksesi dan kaderisasi. Sedangkan sekjennya yaitu membawahi beberapa biro, diantaranya biro Kominfo, biro sekretariatan, biro bendahara, dan biro PSDM, keuangan, sorry. Nah, oke. Itu jadi strukturnya MPM, tapi aku penasaran nih, di antara kalian bertiga sama Kaliza, yaitu adalah sekretaris jenderalnya MPM tahun ini, di antara kalian bertiga pembagian kerjanya itu gimana ya? Ya gak mungkin gak sih kayak 3 orang ngawasin semuanya, kayak tadi ada 8 atau 9 tadi aku ngitungin komisi sama bironya. Jadi gimana pembagian kerjanya? Betul ya, karena kita juga manusia nih. Kita punya keterbatasan dan nggak bisa memonitor semuanya gitu. Jadi dalam menjalankan tugasnya, Anul itu akan dibantu 2 kaki tangan nih. 2 tangan kanan, kenapa kaki tangan jadinya? Yeah. 2 tangan kanan gitu. 2 tangan kanan ini adalah gue dan Riza. Nah, gue ini spesifiknya gue akan menghandle dan mengkoordinasi komisi-komisi yang ada di MPM. Anyway, apa sih bedanya komisi dan biro gitu ya? Komisi itu yang menjalankan fungsi MPM-nya. Jadi nanti yang ada di misi itu akan dijalankan oleh MPM gitu. Sedangkan yang satunya, biro itu adalah tugasnya penting banget nih. Dia mendukung keberlangsungan kita gitu ya, para komisi ini dengan tugas-tugas yang lebih spesifiknya gitu. Dan gue menghandle komisi dan Riza menghandle biro, di mana kita ini akan mengkoordinasi, monitoring dan lain sebagainya. Lalu apapun hasilnya itu akan kita laporkan lagi ke Anul. Begitu. Jadi gitu. Jadi Kak Vio ngawasin komisi ya, dan apa balik? Kaliza ngawasin biro. Betul. Oke. Jadi kayak kalau dilogikain sebenarnya Kak Vio ngawasin eksternal, Kak Liza ngawasin internal gitu. Iya nggak sih? Atau bukan?
Sebenarnya nggak juga sih, karena kan di Sudesi itu kan, di Komisi Sudesi kan juga ada proker untuk internal juga ya, Oh. kayak banding IKM, Oh, ada iya. Kamaba, Paham. seperti itu. Nah ngomongin proker, aku mau nanya nih, kalau menurut Kak Anul sama Kak Vio nih, top 3 proker MPM apa sih? Aduh, bikin tier list aja Iya, sekalian. jangan ini tanpa menyebutkan komisi dan biro ya. Oke, jadi mungkin gue harus pastikan dulu nih, make sure buat teman-teman kalau semua proker MPM itu penting, jadi apalagi komisi gitu ya, karena kita menjalankan fungsi dan setiap fungsinya itu diperlukan gitu. Tapi mungkin beberapa dari fungsi dan program kerja itu jadi fokus utama kita gitu. Jadi apa aja nih yang menjadi fokus utama kita? Tentunya kita sebenarnya kalau boleh nambahin ada 4 ya, cuman kalau 3 aja. Oh, nggak apa-apa. Kalau pengen disebutin 4 nya belum. Oke. Yang pertama tuh kita ada proker dari Sudesi, Kamaba, lalu juga ada Sudesi lagi, dari Sudesi lagi itu ada pemilu, dan dari hukum ada LLC, benar ya, itu seperti magang MPM. Dan mungkin untuk tambahannya gue pengen ini sih nyebutin dari pengawasan, kita ada RDP. Jadi RDP itu rapat dengar pendapat kepada semua lembaga di bawah MPM ini. Oh, jadi tadi kan kalau LLC sama RDP udah dijelasin, tapi pemilu sama Kamaba itu apa sih? Oke, jadi untuk pemilu itu dan Kamaba, peran MPM itu sebagai penunjuk atau apa ya istilahnya? Kayak nyariin PO Iya, yang sih. mencari sekaligus membentuk lah, Iya, membentuk mengawasi. awal, Iya, pembentukan mengawasi. awal ketua dari kedua proker tersebut. Oke. Tapi kita makasih Kak Arnold, kita lanjut aja. Ke pertanyaan selanjutnya ya. Iya. Ini mungkin bagi para pendengar di rumah yang belum terlalu tahu ya, tapi aku penasaran nih, visi misi dari MPM tahun 2024 itu apa ya Pak? Iya, sebuah lembaga itu pasti ada visi misinya kan? Pastinya dong. Betul sekali. Jadi berangkat dari visi kita itu pengen tahun ini mewujudkan MPM lembaga kita ini sebagai lembaga tinggi di mana bidang kita ini itu legislatif dan yudikatif. Di sini kita pengen menjadi lembaga yang terbuka, kolaboratif dan tegas dalam menjalankan tugas dan fungsi-fungsi kita gitu. Supaya nantinya itu bisa lebih optimal dan memberikan makna nih. Menurut kami ini maknanya dalam ya, memberikan makna kepada sivitas psikologi UI begitu. Lalu untuk misinya sendiri, kita yang pertama ada merancang, menerapkan dan menegakkan peraturan undang-undang di Fakultas Psikologi ini. Yang kedua, kita ada memberikan keputusan yang adil dan solutif dalam mengadili sengketa dan pelanggaran untuk semua lembaga di bawah MPM ini. Yang ketiga, kita ada memberikan masukan, evaluasi dan mengawasi program kerja dari seluruh lembaga di Fakultas Psikologi ini. Lalu kita yang keempat ada menjaring dan menindaklanjuti aspirasi yang berkaitan dengan seluruh lembaga kemahasiswaan di Fakultas Psikologi ini. Dan yang terakhir, kita ada menginisiasi dan bertanggung jawab dalam proses regenerasi dan pembentukan lembaga kemahasiswaan dalam IKM Fakultas Psikologi ini. Oke, tuh diingetin ya para fungsioner MPM itu visi misi kita kali ini. Tapi kita mau nanya lagi nih, semenjak menjabat jadi tim inti, perubahan yang pengen kalian terapin apa sih yang bikin MPM itu beda dari tahun kemarin? Oke, jadi mungkin kita berangkat dulu ya dari apa yang kita jadikan slogan ya. Slogan itu kan tagline dan kita bawa sampai nanti itu ya. Dan ini adalah kolaborasi dalam harmoni. Familiar nggak sih sama bahasanya gitu ya? Kolaborasi dalam harmoni. Ini familiar tapi juga cenderung klise gitu. Dimana tahun ini sebenarnya kita nggak mau untuk bekerja sendiri-sendiri gitu. Pasti masing-masing bagian itu punya keterbatasannya dan membutuhkan bagian yang lainnya gitu, atau membutuhkan orang lainnya gitu yang punya keahlian ataupun skill yang mereka nggak punya gitu. Dan akhirnya dari kolaborasi dalam harmoni ini kita harapkan MPM ini bisa lebih maju, lebih kompleks dan lebih komprehensif menjalankan fungsinya secara optimal ya seperti tadi, dan lebih baik lagi begitu. Mungkin Anul mau menambahkan nih. Oke, selain itu kita juga ada inisiasi atau misi untuk melanjutkan segala proker ataupun segala rancangan yang sudah dari tahun ke tahun MPM agar di tahun ini lebih optimal lagi. Contohnya
dari komisi riset itu yang tahun lalu memang belum bekerja secara optimal, dan tahun ini kita berencana untuk lebih mengoptimalkan lagi. Dan untuk di komisi hukum sendiri nih, ini kan tahun ini baru ada nih proker tentang podcastnya, ini cukup menarik juga ya gitu ya, dan tentunya kami akan selalu mendukung karena memang MPM tahun ini ingin lebih optimal dan juga maksimal ya tentunya dalam menjalankan proker-proker di MPM seperti itu. Oke, nah tapi untuk harapan kakak sendiri untuk MPM periode ini, kan tadi udah disebutin tuh, oke kita akan memaksimalkan komisi dan proker ini, kita akan untuk semakin kolaboratif, tapi harapan kakak sendiri untuk periode ini tuh apa ya? Kalau dari gue harapannya kepada MPM dan pengurus-pengurusnya, gue harap kalian semua bisa belajar di lembaga ini, cari ilmu seluas-luasnya, cari kesempatan sebesar-besarnya, cari peluang sebesar-besarnya. Pokoknya jangan sia-siakan kesempatan ini, jadikan tempat ini untuk berkembang dan mencari ilmu, dan jangan lupa juga untuk cari relasi dan kenalan, karena itu nggak kalah halnya sama pengalaman lain seperti magang dan pengalaman lain itu di organisasi atau lembaga itu juga cukup banyak yang bisa kalian dapatkan gitu ya, dan tentunya janganlah disia-siakan gitu. Oke, kalau dari Kak Vio nih harapannya? Oke, kalau harapan dari gue sih sebenarnya MPM ini bisa berkembang keluar dan ke dalam gitu ya. Mungkin ke dalam dulu kita pengen nguatin nih internalnya supaya kita jadi satu kesatuan yang lebih solid gitu. Artinya ketika nanti kita bekerja itu bisa lebih baik, bisa lebih collab, dan tadi seperti Anul ya, kita bisa berkembang dari yang awalnya kita tidak bisa menjadi bisa, dari yang awalnya kita tidak kenal menjadi kenal, dan lebih sayang gitu ya, kalau kenal maka sayang, ya begitu. Selain itu kalau keluar pastinya ini ya, dalam menjalankan fungsi-fungsi MPM kita bisa lebih optimal, lebih maksimal, dan punya terobosan baru yang bisa menutup apa yang menjadi evaluasi kita tahun lalu gitu. Oke, tapi ini dadakan banget ya, karena kan Taylor Swift baru aja ngerilis lagu nih. Kira-kira, waduh, ini tidak disponsori ya, sorry. Tapi Kak Anu sama Kak Vio lagu favoritnya apa sih? Kalau gue sih, kalau dibilang favorit nggak ada ya, karena banyak yang gue sukain lagu-lagu gitu. Tapi yang sekarang deh, yang baru kayak sekarang banget lagi sukanya lagi on repeat gitu. Jujur gue malah lebih suka lagu-lagu yang lama ya. Oh iya, Jadi maksudnya kalau sekarang gitu loh, yang lagi didengarin sekarang. Iya, itu sebenarnya lagu tahun 2000-an itu. 2000-an, boleh disebutin nggak judul satu? Contohnya mungkin kayak lagu Andre dan Backbone, terus lagu Dewa, terus kalau Kavi, ya gitu. Kalau Kavio sendiri gimana? Benar sih, menarik sebenarnya. Kalau gue sendiri pasti ini ya, banyak ya di playlistnya gitu ya. Contohnya tadi kalau di Anul itu juga salah satu lagu yang ada di mobil juga, terus kita repeat listeningnya. Terus kalau lagu yang sebenarnya menurut gue jadi ini sih, gue senang banget. Walaupun nggak gue dengerin lagi, tapi itu kayak basic itu, yang apa yang gue suka itu Like I'm Gonna Lose You dari Meghan Trainor. Aduh, tuh direkomendasiin sama Kak Vio. Iya. Coba mungkin dalam banget ya maknanya, soalnya dia bisa jadi sedih, bisa jadi happy gitu. itu lagu zaman SMP nggak sih? Betul banget. Oh, Lagu ternyata jadul mereka ya. ini old school ya. Ternyata coba kalian boleh duet nyanyiin, jangan nanti kita jangan. Iya, nanti kena bukan, strike. malah disuruh masuk Indonesian Idol. Waduh. Iya, susah kita. Nanti kita gak ada tim inti, gimana kerjanya? Oke. Tapi buat menutup, ini kan kita udah di akhir episode ini. Nih, kami bakal nanya 3 hal deh. Saran, kesan, sama pesan nih. Apalagi pesannya ini buat, ini kan Hamin berapa ya? Hamin berapa UTBK nih? Pesannya salah satunya pesan buat Camaba Siko deh. Iya. Kan kebetulan SNBP udah berapa minggu yang lalu kan ya? Iya. Terus talent scouting udah baru banget. Bentar lagi UTBK bakal Iya. masuk. Jadi kalau kalian pengen nyampein sesuatu ke Camaba, Dari saran dulu deh. Saran. Mungkin kesan dari gue dulu, kesannya gue cukup enjoy di MPM ini. Gue nyaman lah dengan semua kinerja dari pengurus MPM ini dan progresnya. Dan jujur
MPM ini sebagai tempat refreshing buat gue karena gue rasa gue cukup passion untuk menjalankan suatu organisasi atau lembaga ini. Lalu untuk pesannya kepada internal maupun calon maba nih di Fakultas Psikologi ini, untuk internal terutama yang gue mention tadi, jangan sia-siakan kesempatan untuk bergabung di MPM ini dan cari peluang sebesar-besarnya, cari kesempatan sebesar-besarnya dan kembangkan diri kalian, pelajari apa yang kalian lakukan di MPM ini dan cari pengalaman sebaik-baiknya. Lalu untuk kamabanya, semangat, semoga kalian bisa diterima di Fakultas Psikologi dan bergabung di lembaga-lembaga Fakultas Psikologi dan juga memakmurkan Fakultas Psikologi ini. Ya, apalagi gabung MPM ya. Oke. Kita lanjut nih ke Kak Vio. Kalau Kak Vio gimana buat saran, kesan sama pesannya? Oke, mungkin sama kayak Anul, gue juga pengen dari kesan dulu ya. Kesan gue di MPM ini, menurut gue sih ini sudah jadi keluarga ya Nul ya, karena kita udah 3 tahun di sini. Udah jadi keluarga, jadi di Psiko pun jadi tempat pulang kita, asik. Di sini kita banyak berkembang, pastinya kita nggak sempurna, banyak kesalahan juga, tapi berangkat dari kesalahan itu kita berkembangnya bersama-sama, kita saling sharing satu sama lain di MPM dan gue juga passionate dalam hal ini gitu ya, legislatif ini, karena mungkin juga sudah 3 tahun di sini, banyak belajar dan menurut gue juga banyak yang masih bisa dipelajari lagi. Terus itu sih ya dari kesannya. Untuk sarannya buat teman-teman nih, karena ini juga podcast pertama kita nih, dimana tujuan kita buat mengenalkan yang belum kenal dan mengajak ya buat teman-teman ini, mungkin nanti ada yang tertarik buat masuk MPM, boleh banget, dan kita welcome gitu ya, karena terbuka untuk menyambut kalian. Terus juga saran gue sih dari anak-anak MPM, kembangin diri kalian semaksimal mungkin. Kita di sini belajar bersama-sama, jadi nggak perlu takut salah dan jadikan teman-teman kalian di MPM itu jadi saudara, keluarga, jadi kalian tidak perlu sungkan gitu ya kalau misalkan ada yang perlu dibutuhkan dan dibantu satu sama lain gitu. Terus juga untuk teman-teman nih yang belum masuk psikologi, bahkan belum masuk MPM atau belum masuk psikologi, bahkan doa terbaik buat kalian seperti yang tadi Anul bilang, semoga kalian yang pengen masuk ke psikologi bisa masuk ke psikologi dengan lancar dan sukses gitu ya untuk tes dan lain sebagainya, dan kita tunggu di MPM. Oke. See you guys. Ini yang terakhir banget, ada nggak hal apa aja yang pengen kalian shout out? Mungkin ada up and coming artis yang lagi kalian dengerin, atau mungkin ada durasi yang lagi kalian suka. Iya, Mungkin ada moto hidup yang kalian denger dan yang kayak beneran kayak anything. Kayak pengen ngomong nggak? Kayak gue lagi dengerin ini nih, atau gue lagi sekarang lagi ngerjain apa nih gitu. Oke. Gue dulu ya? Atau Boleh. Oke, kalau dari gue sih mungkin ini ya, gue curhat sedikit aja, boleh nggak? Boleh. Banyak juga boleh nih. Iya cuy. Jadi kan gue pribadi kan hitungannya masih semester akhir kan ya. Iya. Semester akhir dan Aduh, skripsian cuy. wah jangan pikir itu dulu sudah. Iya. Dan gue ngerasain banyak perubahan yang terjadi yang begitu cepat dari awal masuk kuliah dan sekarang udah mau selesai kuliah aja nih. Iya. Dan itu cukup rasanya tuh Bikin apa ya? Bikin capek atau bikin iya, gue sulit menjelaskannya, cuman yang gue rasain itu kayak capek ada, lalu bingung juga ada, iya gitu. Jadi kayak kalau secara bahasa tuh kayaknya susah dideskripsiin ya. Iya, paham. Yang intinya perubahan lah, banyak perubahan yang terjadi dan itu membuat gue tuh harus tentuin apa tujuan akhir dari karir gue, atau enggak dari tujuan dari hidup gue ini apa gitu. Aduh berat itu udah FSP aja. Eksistensial. Iya, udah FSP aja cuy. Karena kan makin dewasa, makin hitungannya udah dewasa muda ya. Iya, Dewasa muda. dewasa. Iya. Nah itu lagu yang cocok tuh buat diskusi gue tuh. Iya sih, mungkin itu sih kalau mau curhat aja. Oke, kalau dari Kak Vio nih? Oke, sebenarnya tadi sama sih ya. Semakin banyak kita berkembang,
semakin banyak juga pertimbangan dan lain sebagainya. Gue juga setuju sama Ano. Cuman kalau pertanyaan adalah apa yang perlu kita shout out di sini, pokoknya temen-temen nih jangan sampai ketinggalan episode-episode yang selanjutnya karena pasti guest-guestnya udah asik-asik banget ya, Syafiq dan Nail nih. Aduh, jangan di gitu. Aduh, jangan di spill ya. Ya, jangan Oke, jangan jadi di itu spill. aja sih yang perlu kita shout out. Nah. Semoga teman-teman semakin kenal sama MPM dan kita tunggu ya, saksikan nih kelanjutan episode-nya seperti apa. Oke, sebelum kita akhiri episode ini, mari kita terapkan clearinghouse question. Apa? Apakah kalian ada yang pengen ditambahin? Iya, ada yang pengen ditambahin atau kalau nggak ada dong apa? Nggak ada. Apa ya? Mungkin gue cuma perlu nambahin sih ya, kalau di MPM ini juga kita sedang menggarap UU yang baru gitu. Jadi memang buat teman-teman kita harapkan juga sih kerjasamanya. Oh, juga bentar lagi Kamaba ya? Aduh, semangat sudah sih. Betul. Jadi intinya sih itu aja sih yang perlu gue tambahkan. Mungkin kita sebagai PI juga ada kesempatan di sini, mungkin ya itu aja sih. Oke. Mungkin kalau dari gua untuk MPM-nya sendiri semangat untuk menjalankan prokernya masing-masing karena kan kalian juga ada proker ya dari Sudesi, dari Komisi Hukum, lalu ada dari biro yang lain juga. Pokoknya semangat. Dan untuk teman angkatan seperjuangan gua angkatan 2021 semangat juga menjalankan MBKM-nya. Dan untuk kita semua para pendengar, semoga kalian bisa mendapatkan insight baru dari podcast ini. Amin, bagus banget. Oke guys, terima kasih banget udah dengerin episode pertama dan perdana banget ya dari Silau, podcast Komisi Hukum MPM 24 yang baru ini. Nah kan tapi ini baru yang pertama ya, jadi make sure jangan sampai kelewatan silau episode selanjutnya. Oke, gua Nael Dan gue Syafiq, and we'll see you next episode. Episode. Thank you.